Melanjutkan film Underworld, cerita dimulai pada tahun 1202 di mana Markus bersama tetua lainnya sedang melihat desa yang hancur akibat ulah adiknya. Your brother must be stopped. Adiknya bernama William, dia adalah werewolf pertama dan karena takut para korban di sini bangkit lagi menjadi werewolf, Victor langsung menyuruh pasukannya untuk membakar semua mayat di sini. Tapi saat kedua prajurit ini memasuki sebuah rumah, tiba-tiba ya, mereka kaget dengan teriakan tersebut dan sadar kalau mereka semua sudah terlambat datang ke desa ini. Mau tidak mau, pertempuran pun tidak bisa dihindari. Lalu di tengah pertarungan, Victor yang khawatir dengan Markus karena dia sebagai vampir pertama dipercayai jika dia mati maka kaum vampir juga ikut mati. Maka dari itu Victor menyuruh Markus untuk melarikan diri. Namun Markus yang mendengar kalau pasukan lain sudah menemukan lokasi William, dia pun langsung mengikuti mereka. Tapi ternyata Markus melihat kalau William diperlakukan seperti seekor binatang oleh para kaum vampir, di mana hal itu sangat Markus benci. Setelah berhasil melumpuhkan William karena Victor geram selama ini kaum vampir selalu membereskan masalah yang ditimbulkan oleh adiknya, akhirnya William akan Victor penjarakan selama seumur hidup dan dijauhkan dari Markus. Kembali ke masa sekarang di mana Selene dan Michael sedang mencari tempat persembunyian karena saat ini mereka adalah buron dari kaum vampir di seluruh dunia akibat Selene menghabisi Victor di film sebelumnya. They do. Sedangkan di markas vampir, Craven bersama pasukannya berniat untuk membangkitkan Markus agar dapat membalaskan dendam kepada Selene, namun sayangnya petinya kosong dan tiba-tiba ya, Markus menjadi makhluk yang berbeda akibat pada saat itu darah dari Sin, seorang Lycan, tak sengaja membangkitkannya dan kini Markus menjadi setengah vampir dan werewolf. Lalu karena mengetahui pengkhianatan dari Craven, Markus pun langsung melihat ingatannya. Cleaned up them secrets and took over before Victor. Exactly what I did. Lalu kembali ke Selene di mana ada obrolan sedikit kalau dia tidak bisa mengajak Michael untuk patroli karena Selene sangat mengkhawatirkan keselamatannya dan dia juga memperingatkan kalau saat ini Michael sudah tidak bisa memakan makanan manusia lagi karena akan berdampak sangat berbahaya pada tubuhnya. Sedangkan jauh dari lokasi Selene di sebuah kapal yang dipimpin kita sebut saja Bapak Commander, dia mendapatkan laporan kalau Amelia bersama kumpulannya sudah dikalahkan, namun sayangnya untuk jasad dari Markus tidak ditemukan. Lalu para anak buahnya berhasil membawa jasad para tetua ke kapalnya di mana Pak Commander menyadari kalau kalung yang dipakai oleh Lucian sudah hilang. Akhirnya dia membedah jasad Victor untuk memastikan sesuatu. Sedangkan di tempat Markus, dia pun hanya bermodalkan panduan dari ingatan-ingatan kecil milik korbannya dan entah kenapa dia langsung bisa mengoperasikan komputer yang tidak ada di zamannya sampai berhasil menemukan tempat persembunyian dari Selene.
Lalu di tempat lain, Michael yang tidak bisa menahan salatri alias kelaparan sampai gemetar berkeringat dingin padahal sudah diperingatkan oleh si Selene kalau makanan manusia bisa mematikan, dia pun tetap memesan makanan di sana. Az egyetlen, akik egymással harcolnak, és azt hihető, hogy kapcsolatban áll bűnözőkkel, és az Tapi sialnya di saat Michael sedang sibuk dengan rasa sakitnya, berita tentang dirinya yang buron pun tiba-tiba muncul yang membuat polisi setempat pun langsung mendatanginya dan... Mengetahui kalau Michael di luar sana sedang mendapatkan masalah, Selene pun tidak tinggal diam. Setelah berhasil mengalahkan polisi setempat, Selene pun langsung memberikan darahnya agar Michael cepat pulih. Namun melihat kalau suasana di hutan tidak mengenakan, Selene pun langsung mengajaknya untuk pergi, tapi... Ya, Marcus berhasil menemukannya dan tahu kalau ingatan Selene memiliki kaitan erat dengan tujuannya. Dia pun memaksa untuk mengambilnya, namun... Karena situasinya mendesak, mereka pun terpaksa harus membegal supir truk yang akan pergi bekerja. Я поведу. Get in! Tapi tak lama dari situ, Marcus berhasil menyusul mereka dan pertarungan pun terjadi. Ya, mereka berhasil lolos dari kejaran Marcus, tapi tak sampai di situ karena matahari sudah terbit, di mana ini adalah waktu yang berbahaya untuk Selene. Michael akhirnya mengambil alih kemudi dan membawanya ke sebuah pabrik tua untuk berteduh. Melihat Selene terkena luka bakar, dengan sigap Michael langsung mengambil peralatan P3K. Namun saat kembali, luka pada Selene pun sudah hilang dan mereka pun... Lalu keesokan harinya, energi mereka yang full karena sudah dicas, Selene yang memegang kalung itu pun tiba-tiba ingatannya kembali. Tapi karena masih samar-samar dan tidak jelas, akhirnya Selene mengajak Michael untuk menemui teman lamanya karena dia mengetahui banyak hal di masa lalu. Setibanya di lokasi, karena orang ini dikenal mempunyai ketakutan berlebih dan suka memasang jebakan di halaman rumahnya, Selene pun menyuruh Michael untuk mengikutinya dari dalam mobil.
Ya, dan benar saja Selen langsung jatuh ke dalam perangkapnya sedangkan Michael harus menghadapi para pengawalnya. Setelah berhasil mengalahkan para pengawalnya, akhirnya Tanis keluar untuk bertemu dengan Selen, namun karena sempat menolak kedatangannya, Michael pun keluar dan mengancamnya. We need to talk. Karena tidak ingin membuang waktu lama, mereka langsung memberikan kalung itu pada Tanis dan dia pun menceritakan fakta sesungguhnya kalau vampir pertama bukanlah Victor melainkan Marcus, dan awal dari hubungan mereka ialah ketika Victor sedang sekarat dia didatangi oleh Marcus lalu ditawarkan kehidupan yang kekal, namun sebagai imbalannya Victor akan menjadi pasukan abadi dari Marcus yang akan membantunya untuk mengalahkan para werewolf yang terinfeksi oleh saudara kembarnya ialah William, karena mereka berbeda dengan para Lycan di mana werewolf ini tidak mempunyai akal dan hanya mengandalkan insting binatangnya saja. Lalu pada akhirnya William berhasil ditangkap dan menjadi tawanan abadi dari Victor karena dia menganggap kalau William dibinasakan maka para Lycan di dunia ini juga akan ikut hilang, yang artinya Victor dan pasukannya akan kehilangan para budak Lycan. Lalu karena hal itu Marcus dan William sangat dilindungi oleh Victor, namun kalung yang berada di tangan Selen sekarang adalah sebuah kunci untuk membuka penjara dari William yang terkubur di kampung halaman Selen, dan alasan Marcus mengejarnya karena Selen adalah satu-satunya orang yang pernah melihat lokasi itu. Tapi karena tidak bisa berbicara lebih banyak, Tanis pun langsung mengaturkan jadwal Selen untuk bertemu seseorang. Tak lama setelah Selen dan Michael pergi, Tanis pun sangat ketakutan karena Marcus datang ke tempatnya. Why do you flee the very sight of me? Kedatangan Marcus ke sini hanya bermaksud untuk menanyakan keberadaan kunci itu, tapi melihat kalau sepertinya ada pengkhianatan, Marcus pun langsung melihat ingatannya. Go to Lorenz Macaro. Lalu sesampainya di tempat Pak Commander, Selen langsung memberikan kalung itu padanya, tapi saat diperhatikan cincin miliknya, Selen pun sangat kaget kalau yang ada di hadapannya ialah Alexander Corvinus, ayah dari para werewolf dan vampir, sekaligus orang tua dari Marcus dan William, di mana dia adalah seorang raja dari Hungaria yang membawa genetik aneh yang membuatnya hidup abadi. How have you stayed hidden all? Stood by and watched the havoc my sons have wrought. Selen pun langsung meminta Alexander untuk menghentikan perang yang sudah terjadi selama berabad-abad ini karena dia adalah makhluk terkuat di bumi ini, tapi sayangnya Alexander menolaknya dengan alasan kalau dia menghentikan perang ini sama saja dia harus membunuh langsung kedua anaknya dan keturunannya. Hundreds of thousands have died because of your inability to accept. Tapi tiba-tiba Marcus pun datang dan mengacau di luar. Setelah berhasil mengalahkan Michael dan mendapatkan ingatan dari Selen, Marcus langsung menemui ayahnya dan dia mengutarakan kekesalan padanya karena lebih dari setengah milenium ayahnya mengasihkan Marcus dan dia juga tidak berbuat apa-apa ketika William diperlakukan seperti binatang selama ini, yang akhirnya Marcus pun mengklaim akan membuat ras baru dengan kekuatannya sekarang dan menjadi Tuhan mereka. Lalu sebagai calon sang pencipta dia merasa tidak membutuhkan seorang ayah. Tapi mendengar kalau anak buah ayahnya datang, Marcus pun langsung lari. Tapi saat akan diobati, Alexander malah menolaknya dan menyuruh anak buahnya untuk membawa Selen ke sini. No, wait. If you want Marcus, you'll need Alexander's help.
Alexander memberitahu Selene mengapa dia tidak melawan Marcus karena bagaimanapun dia tetap anaknya sendiri. Namun agar Selene dapat melawannya, Alexander memberikan darahnya karena ada kekuatan baru yang akan menolongnya. Setelah semuanya pergi, Alexander memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di sini karena dia sudah lelah dengan semua pertikaian selama ini. Sedangkan di tempat masa kecil Selene, Marcus langsung menggunakan kunci itu dan berhasil menemukan penjara William. William. Tak lama setelah itu, di luar Selene bersama pasukan Alexander berhasil sampai ke lokasi dan mereka pun langsung masuk ke dalam. He's already here. Tapi sayangnya mereka semua terlambat dan... Impressive. Setelah berhasil mengurung Marcus, Selene langsung ke atas untuk membantu para pasukan menghadapi William. You all right? Tapi sayangnya para pasukan itu terinfeksi dan berubah menjadi werewolf yang membuat Selene pun terpojok. Namun ya, Michael kembali bangkit dari kematian dan dia pun langsung membantu Selene. Tapi William langsung menyerang Michael, ditambah Marcus yang berhasil keluar dan melihat kalau tali helikopter itu ada di depannya, dia pun langsung menariknya sampai jatuh.
Karena hal itu, Michael harus menghadapi William, sedangkan Selene harus menghadapi Marcus. Ya, akhirnya mereka berhasil mengalahkan para tetua kakak beradik itu, ditambah Selene yang kini kebal terhadap matahari dan bisa menjalani hidup normal. Dan cerita pun tamat.